itu seminggu sekali diadakan untuk persiapan O2SN, OSN bukan OSN, OSN. Kemudian kalau untuk pengembangan olahraga, kemudian keterampilan olahraga diantaranya ya apa yang untuk dipersiapkan O2S menghadapi O2SN di bulan 2 biasanya ke bulan 2 kalau enggak sehabis hari raya. Kemudian pengembangan seni anak-anak kita itu dilatih tari, kemudian pantomim, drama, itu sudah ada apanya masing-masing, pembimbingnya masing-masing. Kemudian untuk ekstrakurikuler itu kepramukaan yang sudah berjalan. Kalau ini Bang, kalau di B5 ini kan anak-anak ini kan dieksplor bakat minat potensinya ya. Iya. Itu kan banyak sekolah SD yang udah kita buat beritanya itu kan mengadakan pertunjukan seni, drama, dan lainnya. Ini kan menarik, menarik sekaligus anak-anak ini kan belajar mengetahui tentang seni, tentang diri mereka, lingkungan dan lainnya. Itu ada upaya kita nggak arah ke situ Bang tuh. Jadi upaya kita tuh kan ada namanya 1 jam itu project. Iya, project. Project itu ada di bidang lingkungan, kemudian di bidang seni budaya, kemudian budaya daerah. Misalnya kalau budaya daerah itu termasuk tari, riau, atau mungkin membuat masakan ciri khas Riau. Nah, itu diprogramkan per rombel. Misalnya kelas 4 kan di sini tidak satu rombel, ada 4. Jadi masing-masing guru itu disatukan waktunya itu. Sama juga dengan kelas 5. Kelas 5 itu P5 itu setiap pagi malah kelas 5 itu berganti-ganti materinya. Oh, udah berlangsung terus ya Bang ya. Terus setiap pagi karena tadi hujan, hanya tidak terlaksana tadi pagi. Biasanya setiap pagi 15 menit sebelum masuk itu diadakan lah pengembangan profil pelajar Pancasila itu. Dia kan kayak ini Bang, kayak di semalam di SMP 23 sini ya, sama SMP 40 kan di Kota Sakti. Mereka kan ikut di Riau mewakili Pekanbaru ya, karena memang mereka P5-nya itu mendaur ulang barang bekas menjadi bermanfaat. Nah itu. Jadi kan masing-masing sekolah lah, tapi saya lihat kan itu ada perlombaannya untuk daerah, provinsi gitu kan. Kira-kira arah kita kemana nih Bang? Kalau untuk anak kita program kan insya Allah itu dari pengembangan untuk terutama kelas 4, 5, dan 6 ya, yang sudah mereka apakan itu tadi berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan itu kan bisa lingkungan sekitar, makanya perlu ada pengamatan dulu sekiranya apa yang mau dibuat untuk proyeknya itu. Tentu kita amati dulu lingkungan kita. Misalnya lingkungan kita tuh ternyata masih kotor, tentu berkaitan dengan sampah. Sampah itu daripada dibuang tak tentuaran, tuh gurunya harus mengarahkan yang sampah itu dipilah-pilah yang bisa dibuat keterampilan. Misalnya bekas-bekas botol aqua, botol minuman yang lain itu akan dikelompokkan menjadi sesuai dengan jenisnya. Kalau sekarang Bang kita udah mulai nggak ini? Karena kan awal anak-anak mengenal lingkungan kebersihan, pemanfaatan kompos kan itu kan dari anak SD. Ya, kita kenalkan, cuma kan namanya anak SD kita kan maklum, bisa istilahnya lebih mengarahkannya lebih sulit kalau untuk tingkat dasar. Kita bisa untuk bersih lingkungan sekitarnya dulu, pengamatannya nanti berkembang yang berikutnya tahun keduanya kan gitu. Kan bisa sekaligus kalau anak kelas 1 memang itu kita kenalkan kelas 1 kan lingkungan kita ini seperti ini. Semenjak awal dia masuk kelas 1 udah disuruh mengamati lingkungan. Tapi kadang kalau untuk dasar memang lebih sulit kalau untuk seperti yang tingkat lanjutan. Dia bisa untuk mengenal lingkungan, bisa bersih lingkungannya, mulai sadar akan kebersihan, itu sudah termasuk sudah termasuk bagus, berhasil lah ya. Beda dengan kalau tingkat SMA kan bisa langsung dipraktekkan langsung. Ini begini karena mereka kan sudah tidak perlu banyak bimbingan lagi. Tapi kalau SD kan masih perlu tergantung gurunya lagi. Kalau gurunya menggerakkan jalan, kalau tidak kan tidak.
Itu sifatnya untuk kelas. Oh, berarti guru kita pun udah paham lah masalah itu ya Bang ya. Udah paham. Oh, Cuma iya, tinggal iya. prakteknya tuh makanya rencana besok kan Sabtu mau rapat nih. Nanti akan kita bahas untuk tahun depan apa proyeknya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ya kan masing-masing tingkatan berbeda. Iya, iya, iya. Tingkatan 1 sampai 3 mungkin sama, hampir sama. 4 sampai 6 juga hampir sama. Ya tapi kan kalau dimulai dari kelas 1, 2, 3 dimulai dasarnya, di 4, 5, 6 udah mulai mati hasil gitu Ya, kan. makanya kita mulai nanti dari kelas 1 mulai dari lingkungan, budaya, kesenian. Nah, itu udah kita mulai. Kalau kesenian tentu dia sudah kesenian, pembersihan sudah mereka lakukan. Cuma yang bisa ditampilkan, nah, itu kan belum semuanya bisa menguasai. Memang misalnya sekarang budaya daerah contoh, kayak masak memasak, tentu kan nanti akan setelah dia bisa dari awal dia misalnya kelas 4 nih, di kelas 6 nanti kan dia udah bisa tuh membuat misalnya bolu komojo. Tentu harus dijelaskan dulu bolu komojo seperti apa, bahannya apa saja. Jadi praktekkan, nanti bisa diadakan bazar. Kelas 4 apa bazarnya, kelas 5 apa bazarnya, kelas 6 juga begitu. Ditampilkan, dipanggil orang tua, wali murid untuk membeli daripada hasil kreasi atau kreativitas daripada anak-anak tadi. Berarti untuk tahun depan ada rencana untuk kita tampilkan itu Bang ya. Depannya seperti itu di konsepnya itu, konsep dari kita itu kalau bisa bukan masakan yang siap jadi, memang masak di sini. Iya, iya, iya. Memang masak di sekolah. Memang anak-anak itu ikut ya masak ya. Anak-anak terlibat, guru sekedar sebagai Ya. pembimbingnya saja, mengarahkan saja. Jadi kalau selama ini yang kemarin-kemarin dilakukan kan anak tuh bawa dari rumah. Iya, iya. Sudah siap. Tapi kalau bisa sekarang bahannya bawa dari rumah. Dimasak sampai kalau misalnya bentuk masakan, kalau bentuk keterampilan yang lain juga begitu, beli bahannya. Baru kita laksanakan. Berarti kedepannya ada perubahan lah Bang ya, karena anak-anak lebih diajak mandiri ya gitu ya. Diajak mandiri, mulai dari kelas 1, kelas 2 mungkin beda-beda lah tingkatan sesuai kemampuan anak itu sendiri. Kalau kelas 6 mungkin sudah, nanti rencana di semester kedua kelas 6 sudah melaksanakan itu, karena di bulan 4 lah ya, bulan 4 itu ada pelaksanaan bazar antara 4, 5, 6 pelaksanaan sudah. Mereka kan udah teorinya kan dia kan selama 6 bulan project itu. Iya, iya. Selama bulan nanti di akhir daripada semester mereka kan udah paham tuh, tinggal melaksanakannya. Kalau misalnya menanam tanaman pun minimalnya kan 3 bulan. Iya, iya, iya. Udah mulai panen ya kan. Mulai panen. Waktu panen itulah yang diadakan apa tuh. Kita mulai nanti di bulan 1, 2, 3, bulan 4 lah udah panen. Kalau yang kan nggak sama nih nanti. Tapi ada juga rencana untuk memberikan anak itu pemahaman tentang tumbuhan ya. Iya, ada. Iya, iya, iya. Kalau itu pelajaran IPA kan ada di situ. Iya, iya, iya. Nanam jagung, kacang tanah. Ya itu kan bisa dipraktikkan juga sekolah. Nah, bisa dipraktekkan. Mulai dari bibit pengolahan lahan. Ya orang tua nanam kan ada di sini Dempot ya kan. Nah, sebelah sana, belakang sana sama belakang sana Iya, bisa. iya, iya, Itulah iya. kemarin sudah dirancang sama guru-guru itu. Mungkin Januari itu setelah musim hujan kan, kalau nanam kan setelah musim hujan. Iya, iya. Musim hujan, nanti kita praktekkan di bulan Januari rencana masuk. Di awal bulan tuh mereka sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan proyeknya itu. Untuk semester kedua, kalau semester semester 1 tuh prakteknya yang bersifat proyeknya itu tidak yang ke lapangan, kayak drama, puisi, itu yang di semester 1 ini. Iya, iya. Ini misalnya wawancara kita dengan Kapsel SDN 037 Desa Karenda, Kecamatan Taung, Kabupaten Serinda, Bapak Amin Mota SPDI. Semoga ke tahun 2024 siswa SD semakin banyak prestasinya dengan P5 dari kurikulum mereka yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.